Halo semuanya, saya Reza dan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik sekaligus penting, yaitu apakah hipertensi berpengaruh terhadap seksualitas? Banyak orang yang mungkin malu bertanya tentang hal ini, tapi percaya deh, pertanyaan ini sangat wajar dan jawabannya juga penting untuk kualitas hidup kita. Pertama-tama, mari kita pahami dulu. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah di arteri lebih tinggi dari normal. Normalnya, tekanan darah berada di sekitar 120 per 80 mmGh. Kalau tekanan sistolik sering di atas 140 atau diastolik di atas 90, maka kita bisa sebut itu hipertensi. Masalahnya, hipertensi bukan hanya tentang jantung dan stroke saja, tapi juga bisa mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kita, termasuk kualitas hubungan seksual. Sekarang, bagaimana hipertensi bisa berhubungan dengan seksualitas? Satu, aliran darah. Seksual itu erat kaitannya dengan aliran darah yang lancar. Misalnya pada pria, ereksi terjadi karena aliran darah masuk ke penis dengan baik. Pada wanita, aliran darah yang lancar membantu munculnya pelumasan dan respon seksual. Nah, pada penderita hipertensi, pembuluh darah bisa menjadi kaku atau menyempit. Akibatnya, aliran darah tidak optimal. Inilah yang membuat muncul gangguan seperti disfungsi ereksi pada pria atau menurunnya gairah pada wanita. Kedua, pengalung hormon dan saraf. Hipertensi yang kronis juga bisa mengganggu fungsi saraf yang berperan dalam respon seksual. Jadi, bukan hanya aliran darah, tapi juga sistem saraf yang terganggu. Tiga, obat hipertensi. Beberapa obat hipertensi seperti beta blocker atau diuretik juga bisa menurunkan gairah seksual atau menyebabkan kesulitan ereksi. Namun tidak semua obat begitu, dan ini harus dikonsultasikan dengan dokter. Pada pria, hipertensi bisa lebih jelas terlihat dampaknya. Disfungsi ereksi, sulit mempertahankan ereksi karena aliran darah yang terbatas. Ejakulasi terganggu, beberapa pria juga melaporkan ejakulasi yang tidak maksimal. Rasa percaya diri menurun karena takut gagal. Banyak pria jadi kehilangan kepercayaan diri yang justru semakin memperburuk kondisi. Bagaimana dengan wanita? Hipertensi pada wanita bisa mempengaruhi penurunan gairah karena aliran darah ke organ seksual berkurang. Vagina lebih kering, pelumasan alami bisa berkurang sehingga hubungan terasa kurang nyaman. Kesulitan mencapai orgasme karena respon seksual tidak seoptimal biasanya. Selain faktor fisik, hipertensi juga sering dikaitkan dengan faktor psikologis. Penderita hipertensi biasanya khawatir dengan kesehatan jantungnya sehingga takut berhubungan seks. Stres dan kecemasan justru bisa memperburuk tekanan darah dan menurunkan gairah. Hubungan pasangan bisa terganggu karena komunikasi yang kurang terbuka soal masalah ini. Jadi, pengaruh hipertensi terhadap seks bukan hanya soal tubuh, tapi juga pikiran dan emosi. Sekarang, mari kita bahas solusinya. Karena kabar baiknya, masalah ini bisa dikelola. Satu, kendalikan hipertensi. Rajin kontrol tekanan darah. Terapkan pola makan sehat, kurangi garam, makan lebih banyak buah dan sayur, rutin olahraga ringan seperti jalan kaki, berenang, atau yoga. Hindari rokok dan alkohol. Kedua, konsultasi obat. Jika obat hipertensi membuat masalah seksual, jangan berhenti sendiri. Bicarakan dengan dokter, karena ada pilihan obat lain yang lebih ramah terhadap fungsi seksual. Ketiga, komunikasi dengan pasangan. Jangan pendam sendiri. Sampaikan dengan jujur kepada pasangan agar ada dukungan emosional. Keempat, atasi stres. Relaksasi, meditasi, atau hobi bisa membantu menurunkan stres. Ingat, kesehatan seksual bukan hanya fisik tapi juga psikologis. Jadi, apakah hipertensi berpengaruh terhadap seksualitas? Jawabannya, ya, sangat berpengaruh. Baik pada pria maupun wanita, hipertensi bisa menurunkan kualitas hubungan seksual, baik secara fisik maupun psikologis. Tapi, jangan khawatir. Dengan pengendalian tekanan darah, gaya hidup sehat, komunikasi dengan pasangan, serta konsultasi rutin dengan tenaga medis, masalah ini bisa diatasi. Ingat, kesehatan seksual adalah bagian dari kualitas hidup yang penting. Jadi, jangan ragu untuk membicarakan hal ini dengan tenaga kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Reza, sampai jumpa di episode berikutnya.